Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, kita ketemu lagi di podcast Badan Narkotika Nasional dari bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Saya selaku host Ferry Sahai, jabatan selaku penyuluh di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bua-Lemo. Dan hari ini kita sudah menghadirkan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bua-Lemo, Ibu Dr. Haja Heldifani Alam, SPD MSI. Kemudian juga ditemani oleh Ibu Sekretaris PKK ya Bu? Iya. Ibu Jumriyah, Ibu Dr. Anda Jurmiati Husain selaku pengurus PKK. Dan kemarin pada saat pelaksanaan kegiatan BNN Kabupaten Bua-Lemo pada kegiatan ketahanan keluarga juga menjadi fasilitator. Dan hari ini juga kita ditemani oleh Ibu Subkor atau Subkoordinator P2M Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bua-Lemo. Baik, hari ini tanggal 9 Desember 2024, podcast terkait ketahanan keluarga kita mulai. Assalamualaikum Ibu Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Mungkin yang ingin kami tanyakan yang pertama itu terkait ketahanan keluarga. Pengertian secara umum, sebetulnya apa sih ketahanan keluarga ini Bu? Iya. Baik, terima kasih Pak Ferry. Menurut saya ketahanan keluarga itu adalah kemampuan suatu keluarga secara bersama-sama itu menghadapi, mengatasi dan paling tidak meminimalisir terjadinya risiko di dalam menghadapi tantangan itu dalam bentuk berbagai aspek yang mengancam keluarga itu sendiri, sehingga secara bersama-sama mereka mampu mengatasi. Dan itu semuanya kan kembali kepada satu keluarga ya, karena ini bicara ketahanan keluarga, berarti kemampuan bertahan dari keluarga itu dalam menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan yang dihadapi baik secara internal maupun secara eksternal. Jadi secara umum ketahanan keluarga itu, karena terkadang ada orang yang berpikir bahwa ketahanan keluarga itu seolah-olah keluarganya itu begitu kuat, tegar, tangguh. Ternyata ketahanan keluarga itu seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, bahwa ketahanan keluarga seperti apa tadi? Iya, kemampuan atau kesanggupan dari keluarga itu sendiri ya secara bersama-sama. Ya, menghadapi, mengatasi, meminimalisir terjadinya meminimalisir segala sesuatu yang dalam bentuk ancaman ataupun tantangan-tantangan ke depan yang dihadapi oleh keluarga itu sendiri. Kemudian langkah-langkah untuk mencapai itu seperti apa kira-kira? Ya, sebenarnya untuk bisa, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ketahanan keluarga itu adalah kemampuannya, kemampuan dari keluarga itu secara bersama-sama menghadapi tantangan. Sehingga sebetulnya sebelum saya ke langkah-langkah, kita perlu tahu dulu mengapa harus keluarga gitu ya, karena biasanya ini menjadi satu hal yang sering diangkat ke permukaan. Kenapa sih selalu keluarga? Di narkoba itu sendiri juga ketahanan keluarga sangat dibutuhkan. Nah, yang pertama, saya kira keluarga ini merupakan lingkup terkecil yang di dalamnya itu ada ayah, ibu, ada anak-anak ya, menjadi fondasi awal di dalam membangun sebuah model ya, mulai dari pengasuhannya sampai dengan perlindungan terhadap anak-anaknya itu dilakukan di satu keluarga sebelum dia keluar dari lingkup keluarga itu sendiri. Sehingga itu menjadi satu hal yang menurut saya wajib, bahkan di dalam agama Islam pun itu sudah dalam firman salah satu ayat dalam Al-Quran menyatakan bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sehingga ini menjadi salah satu tonggak ataupun apa ya istilahnya, dasar berpijak kita bahwa untuk bisa mampu bertahan berarti harus ada ketangguhan dari semua isi keluarga itu sendiri di dalam menghadapi segala tantangan. Artinya kalau keluarga memang tidak memiliki kemampuan untuk bertahan itu ya bisa saja persoalan sosial, apakah apapun. Itu seks bebas, apakah itu tindakan kriminal lainnya, bahkan narkoba ya bisa masuk. Mudah saja. Kalau misalnya satu keluarga itu tidak memiliki kemampuan. Betul. Dan keluarga menjadi salah satu faktor yang menentukan di dalam pencegahan
Makanya kenapa harus keluarga itu. Nah, langkah-langkah yang bisa diambil tentunya yang pertama harus ada komitmen dulu. Komitmen dari keluarga itu sendiri, di mana mereka secara bersama-sama antara ayah ibu, mulai dari hal pengasuhan sampai dengan bagaimana mereka bekerja sama mendidik anak, ya, melakukan pengawasan, perlindungan terhadap anak-anaknya dari hal-hal yang negatif yang akan masuk, gitu ya. Sebelum mereka keluar dari lingkungan keluarga itu beradaptasi dengan lingkungan di luarnya, gitu, apakah di sekolah, di masyarakat, dan seterusnya. Itu. Berarti komitmen dalam satu keluarga itu sangat penting ya. Bukannya kan terkadang ada orang berpikir biarlah seperti air mengalir begitu. Betul. Ya. Jadi kira-kira langkah-langkah apa saja untuk mencapai satu keluarga itu memiliki kemampuan atau ketangguhan untuk apa yang kita istilahkan sebagai ketahanan keluarga itu tadi? Itu saya teringat pesan-pesan Rasulullah, belajarlah dari buaya hingga ke liang lahat, gitu ya. Jadi faktor pendidikan menjadi salah satu aspek penting. Kembalinya tetap ke pendidikan. Di pendidikan. Persoalan apapun ketika dia muncul harus keluarga atau minimal orang tua itu berpendidikan. Saya sudah hampir 2 tahun mendampingi Pak Bupati sebagai penjabat ketua tim penggerak PKK Kabupaten. Itu menyimpulkan dari semua persoalan yang muncul di permukaan, baik itu kekerasan, apapun itu kemiskinan dan semuanya, ya kembali kepada pendidikan. Karena merubah perilaku itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan, tetap harus melalui edukasi yang secara berkelanjutan. Olehnya itu, selama ini alhamdulillah kami di tim penggerak PKK intens melakukan itu semua, dan bahkan salah satu yang kami lakukan saat ini dalam rangka memberikan edukasi mulai dari pengasuhan sampai dengan bagaimana melindungi keluarga itu adalah sekolah orang tua hebat. Jadi di konsep sekolah orang tua hebat bagi kami adalah sebuah konsep yang bukan hanya pada tataran memberikan biar Bualem itu ada nama, tidak hanya sekedar itu, tapi paling tidak dia memberikan kontribusi positif dalam mulai dari kita mau mencegah mulai dari nol kehidupan. Jadi outputnya adalah stunting kita turun, gitu. Jadi di samping menurunkan stunting juga kita ada di dalam materi-materi bahasan di sekolah orang tua hebat yang wajib diikuti oleh kedua belah pihak. Jadi bukan hanya istri atau bukan hanya suami yang mengikuti kelas orang tua hebat, tetapi kedua-duanya wajib ikut. Sehingga di dalamnya itu kami hadirkan psikolog. Jadi saya kerjasama dengan perguruan tinggi sehingga teman-teman dosen dari jurusan PAUD, dari jurusan psikologi itu memberikan materi terkait dengan bagaimana pengasuhan, kemudian mengenal perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini, bagaimana menjaga kesehatannya, bagaimana semua aspek dari sisi agama juga pengasuhan dari sisi agama. Juga dari BNN kita bekerja sama kemarin kan ada salah satu materi bagaimana menjaga anak ini untuk terhindar dari narkoba, gitu. Jadi ada satu materi terkait dengan ketahanan keluarga untuk menghadapi itu. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini kita lakukan, dan itu saya sebagai penjabat ketua tim penggerak PKK wajib hukumnya di dalam memberikan edukasi kepada para orang tua ini, kan menjadi tanggung jawab kami juga orang-orang di tingkat bawah melalui dasar wisma dan juga semua masyarakat terkait program-program yang salah satu juga di program Pokja 2 PKK terkait itu, dan Pokja 1 ya kita sekarang untuk Paredi ya, sehingga ini menjadi tugas kami. Dan bahkan juga alhamdulillah saya kemarin ini dijadikan sebagai salah seorang juga ketua tim relawan sahabat perempuan dan anak, kemudian juga terpilih menjadi ketua gabungan organisasi wanita di kabupaten, sehingga ini menjadi satu wadah kelembagaan yang saling bersinergi dan kita semua mengambil bagian untuk bagaimana bisa menjadikan keluarga ini keluarga yang tangguh, gitu ya, yang tangguh, yang imbasnya adalah untuk kemampuan bertahan di dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Ya, terkait mungkin karena kita dari Badan Narkotika, mungkin terkait persoalan narkoba, upaya-upaya pencegahan atau penyalahgunaan narkoba terhadap keluarga. Iya, saya kira kalau bicara keluarga, yang pertama keluarga dulu yang harus kita bentengi. Jadi kita harus memberikan edukasi di keluarga. Makanya saya bilang tadi, salah satu materi yang kami berikan di sekolah orang tua hebat adalah ketahanan keluarga dalam menghadapi
bahaya narkoba. Nah, kita harus kenalkan dulu kepada mereka apa sih narkoba itu, ya, apa bahayanya ketika kita mengkonsumsinya dan seterusnya. Itu dikenalkan kepada orang tua di samping juga kepada anak-anak. Gitu ya. Kalau orang tuanya sudah tahu, dia akan memfilterisasi, dia akan menjaga anaknya dari hal-hal begitu. Di samping itu, melalui kegiatan PKK Go to School, kami mengambil bagian juga memperkenalkan kepada remaja melalui sekolah, apakah di SMP, SMA, itu hal-hal yang harus dihindari dan itu menjadi penyakit masyarakat. Tapi ada sebagian masyarakat mengatakan bahwa sebetulnya narkoba itu tidak perlu diperkenalkan supaya anak-anak ini tidak tahu. Nah, iya, justru memang karena kalau mereka sudah tahu, mereka akan cari. Bagi saya itu mungkin bagi mereka itu benar, tapi bagi saya itu satu hal yang harus dikenalkan. Kenapa? Justru dengan mereka tahu apa akibat, apa dampak negatif dari pemakaian narkoba, maka mereka akan menghindar dari situ. Dan para orang tua juga harus akan hati-hati ya ketika menemukan sesuatu barang yang mungkin itu aneh gitu ya, dia langsung memfilterisasi, dia akan tanya kepada anaknya. Mungkin juga anak-anak diperkenalkan, ini kalau ada model begini jangan dikonsumsi kayak gitu kan. Jadi harus terus kita sosialisasikan. Nah, adapun yang terkait dengan tadi, ketika kita kenalkan mereka mencoba, kan kita harus melakukan pengawasan gitu ya. Kita senantiasa melakukan pengawasan dan kita di endingnya tetap harus kita filterisasi anak-anak dengan mungkin mengenalkan ilmu agama, bagaimana untuk kalau hal-hal yang merusak kesehatan, maka itu kalau yang kita konsumsi merusak kesehatan atau tidak menjamin bahwa diri kita itu sehat atau mencelakai diri kita, berarti itu yang kita konsumsi adalah merupakan barang yang haram kan gitu kan. Jadi harus didekatkan juga dengan pendekatan agama sehingga anak-anak bisa lebih kuat dan dia akan otomatis menghindari. Cuma memang kuncinya harus dari keluarga itu sendiri. Tetap harus dilakukan pengawasan. Ya, pengawasan secara terus-menerus. Kalau di luar, mungkin kalau mereka di sekolah ya harus dengan bapak ibu gurunya di sekolah untuk melakukan pendampingan, kemudian juga bagaimana kita melibatkan anak-anak pada aktivitas-aktivitas yang membentuk keterampilan dan juga skillnya sehingga dia terlepas dari maksudnya pikiran-pikirannya untuk bisa terjun ke hal-hal yang negatif, begitu, memberikan ruang kepada mereka apakah di bidang seni, di keterampilan praktis yang bisa membangkitkan semangat dan juga memberikan bekal skill kepada mereka. Dan itu menjadi salah satu bagian dari peran dari keluarga itu sendiri. Dan mungkin ada tambahan-tambahan peran apalagi ya yang dibutuhkan oleh orang tua untuk agar anaknya tidak terjerumus pada persoalan narkoba ini. Nah, saya kira kan di era sekarang tuh banyak sekali pengaruh-pengaruh ya, termasuk media. Jadi juga kami di dalam pengasuhan tuh senantiasa memberitahu kepada para orang tua sih untuk bagaimana kita membatasi penggunaan media seperti Android, handphone Android yang bisa mengakses semua hal. Dan itu kan anak-anak itu dalam tanda petik itu mereka sukanya mencoba, gitu ya, mencoba. Dan kemudian yang berikut adalah memberikan contoh. Di samping kita mensosialisasi, kita selalu membimbing anak-anak kita, juga orang tua harus bisa memberikan contoh yang terbaik kepada anak-anak. Bagaimana anak bisa dengar apa perkataan orang tua kalau orang tuanya tidak melakukan hal positif yang menurut anak itu juga hal yang baik untuk diikuti. Ya, jadi ini menurut saya hal penting dan komunikasi efektif juga. Jadi orang tua harus bisa memberikan waktu dalam sehari itu, harus ada waktu kalau dalam istilah keren sekarang itu ada quality time ya buat keluarga untuk dia bisa berkomunikasi dengan anak. Itu yang harus dibangun di era sekarang menurut saya, karena tanpa komunikasi kita nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka, di hati mereka. Juga orang tua dianggap tidak peduli dengan keberadaan anak-anaknya karena dalam sehari kadang-kadang ya tidak sempat berkomunikasi, dan itu sudah beberapa kali terjadi ya persoalan-persoalan yang pada akhirnya kami menyimpulkan ternyata komunikasi orang tua dengan anak itu perlu. Ya, seperti kemarin contohnya kan yang anak-anak 10 orang yang mau dikeluarkan dari sekolah itu kami advokasi dan dihadirkan hipnoterapis yang saya undang ke rumah dinas khusus untuk bagaimana membantu anak-anak ini supaya mereka bisa pulih
dari stres, dari segala macam, kemudian orang tuanya juga di terapi, sehingga di ending kegiatan itu alhamdulillah mereka saling mungkin sudah menyadari kedua-duanya sudah salah dan berkomitmen untuk tidak akan mengulangi lagi, dan alhamdulillah sekarang tidak bermasalah. Kami sudah beberapa bulan ini mengecek terus di sekolah, apakah anak yang 10 orang kemarin mau dikeluarkan itu sudah aman-aman atau masih melakukan ulah. Alhamdulillah aman-aman. Dan orang tuanya juga kami sudah hubungi, alhamdulillah ada perubahan. Nah ini kan yang ini kan kalau orang tua dan anak komunikasinya bagus, ya mereka itu akan pasti tertaut hatinya untuk tidak akan melakukan hal-hal yang negatif. Ya, terkait komunikasi tadi, memang ketika terjadi komunikasi antara orang tua dan anak itu memang dampaknya sangat luar biasa, itu sangat bagus. Cuma persoalannya seperti di Bualemo ini kita kan tahu persis bahwa mata pencarian sebagian besar masyarakat Bualemo itu nelayan, ada yang petani. Nah, persoalan komunikasi antara orang tua dan anak ini kadang tidak terjadi karena persoalan profesi itu tadi. Begitu orang tua sudah sampai di rumah, anak-anak sudah tidak ada, mungkin sudah keluar atau sudah tidur atau gimana. Nah, ketika anaknya sampai di rumah, malah orang tuanya yang tidur. Jadi komunikasi itu tidak terjadi. Ini mungkin betul, dan itu problematika yang kita lihat di lapangan. Makanya kami saat ini berupaya keras, walaupun belum semuanya kita bisa rangkul, karena untuk melakukan hal begitu kan butuh supporting dari semua. Jadi kami mengambil bagian pada beberapa titik, dan itu sudah kami temukan. Kemarin kami PKK bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam hal pendataan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah. Ternyata dari beberapa indikator alasan tidak sekolah, gara-gara itu tadi, orang tuanya pindah-pindah kerjaannya, anak dibawa, kemudian ada juga yang begitu, orang tuanya ke pasar, nelayan, petani, tidak ada komunikasi, dan seterusnya anak putus sekolah. Jadilah mereka menjadi anak pekerja anak gitu ya, yang masih harusnya ada di sekolah tapi tidak di sekolah. Mereka harus berjuang untuk bertahan hidup. Nah ini juga menjadi persoalan, dan kenapa kembali lagi ke program Sekolah Orang Tua Hebat, kami disitulah tempat kami melakukan penggodokan, dan insya Allah nanti kami juga akan mengundang dari BNN hari Kamis, kami akan mewisuda 74 orang tua yang diwisuda. Dan itu memang kalau kita di Bualemo agak spesial. Kenapa? Karena mewajibkan harus pasangan suami istri. Jadi yang ikut kelas orang tua hebat, namanya orang tua berarti harus berpasangan, tidak boleh hanya satu sendiri perempuan. Jadi yang hanya sendiri itu tidak lolos. Gitu. Yang kita jadikan mereka nobatkan sebagai orang tua hebat adalah yang berpasangan suami istri, memang benar-benar ikut kelasnya sampai selesai. Nah ini yang menjadi modal kami, walaupun baru 74 orang, tapi paling tidak kita sudah memulai. Kita memberikan contoh, dan kedepannya kami mengadvokasi terus melalui kepala desa. Jadi di anggaran dana desa itu harus kita bersinergi, jangan mengharapkan terus dari kami. Dan kegiatan-kegiatan seperti itu insya Allah bisa memberikan penyadaran. Contoh kemarin, salah satu warga yang ikut Sekolah Orang Tua Hebat ini, testimoni yang saya minta. Ternyata di pikiran bapak itu selama ini tugas ayah hanya mencari nafkah, tidak terlibat dalam hal pengasuhan. Tapi ternyata salah, dan itu berimbas pada anak-anaknya. Sudah usia 9 tahun tidak sekolah, tidak mau sekolah anaknya. Bapaknya juga selalu mengambil keputusan dengan cara yang keras. Akhirnya bumerang. Ketika mengikuti kelas Orang Tua Hebat berubah drastis. Dan anaknya sekarang sudah umur 91 tahun, baru masuk kelas 1. Karena sudah mau sekolah, tidak lagi harus dipaksa, dipukul segala macam. Dan itu pengakuan yang bersangkutan di kami. Awalnya beliau, apa sih Sekolah Orang Tua Hebat ini, kayak gitu. Berawal dari penasaran dia mendaftar. Nah ternyata efeknya besar sekali. Nah itu yang kami harapkan. Kalau misalnya semuanya kita sudah rangkul seperti itu, ada contoh-contoh positif yang dari alumni ini nanti yang akan memberikan rangsangan kepada masyarakat, mereka mau ikut kelas itu, dan persoalan-persoalan seperti tadi yang sosial masyarakat itu bisa, insya Allah kita bisa atasi. Nah saya berharap BNN ke depan bisa sama-sama lagi dengan kami di angkatan kedua, mungkin kita akan berpindah lokasi lagi, karena kita mengambil pilot project kemarin itu di 5 desa, dan alhamdulillah 6 desa ya, 2 Wonosari, 4 di Lamuta.
Dari 200 lebih peserta yang sampai lolos itu hanya 74. Jadi ini yang insya Allah kami akan wisuda, dan ini menjadi target kita sudah jelas. Iya toh? Nah, apapun program yang masuk, ini yang sudah alumni ini, mereka juga bakalan akan menjadi, bisa jadi narasumber atau praktik baik yang mereka sudah lakukan selama ini, ya. Untuk bisa ini. Ada yang satu lagi dari Wonosari bilang, saya selama ini Bu, suami saya ngasuh anak saya itu bawaannya marah-marah segala macam. Alhamdulillah setelah ikut ini mereka sudah tahu bagaimana peran ayah, bagaimana peran ibu, dan sekarang sudah happy. Nah ini kan yang kita harapkan. Nah bisa saja yang tadinya tidak ada komunikasi, insya Allah dengan edukasi yang kita selalu berikan itu bisa memberikan ini pemahaman betapa pentingnya peran ayah, betapa pentingnya peran ibu untuk kedepannya bisa lebih bagus. Bahkan kami dari GOW juga akan menggagas mungkin di Hari Ibu nanti kita akan melaunching sekolah perempuan berdaya. Itu lagi khusus kelas-kelas perempuan. Jadi banyak hal tugas-tugas kita yang ingin dilakukan untuk masyarakat, karena sekarang melihat fenomena yang berkembang saat ini di masyarakat yang harus kita tangani. Tidak boleh hanya kita berada di belakang media, tapi selalu dengan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan positif. Ya, mungkin terakhir kemarin di bulan Oktober itu ada satu keluarga yang ditangkap oleh BNN. Tapi alhamdulillah bukan di Bualemo, itu bukan ya. Kalau saya tidak salah itu di Bekasi. Iya. Keluarga, keluarga. Ya, karena mereka memproduksi dan mereka juga iya, menggunakan. betul, sempat ini ya. Kira-kira ini fenomena apa yang terjadi sebetulnya? Mungkin ya bisa saja satu dari faktor ekonomi yang mendesak ya, ekonomi mungkin lebih mudah mereka mendapatkan itu, dan harga jualnya tidak. Ya, faktor ekonomi memicu. Ya, sama juga dengan kenapa harus ada kekerasan seksual, kenapa harus ada pekerjaan anak, karena itu faktor ekonomi. Makanya kami juga di Sekolah Orang Tua Hebat ini bukan hanya menjadikan orang tua ini mereka hebat di pengasuhan, mereka hebat di ilmu kesehatan, tapi jadi mandiri. Mereka punya aktivitas untuk bisa meningkatkan ekonomi keluarga, dan itu yang akan mereka lakukan sama-sama dengan keluarganya termasuk anak-anak, sehingga anak-anaknya tidak harus jadi pekerja anak. Mereka juga tidak akan memikirkan, saya harus jual narkoba gitu kan, melakukan hal-hal yang negatif, jual minuman. Di sini kan banyak pohon enau yang bisa dijadikan cap tikus atau apa kan ini hal-hal yang bisa kita hindari dengan kita mengintervensi dalam bentuk program. Alhamdulillah saya senantiasa, mungkin karena Allah menilai saya sungguh-sungguh menawarkan program ini. Alhamdulillah OPD yang terkait itu saat ini berkolaborasi sampai dengan kita melakukan pemagangan. Kemarin itu pemagangan kewirausahaan, itu orang tua dibekali dengan budidaya lele, tapi budidaya di ember. Jadi ada budidaya lele, itu kerjasama dengan Dinas Perikanan, kita yang adakan ember-embernya melalui dana CSR. Kemudian di atasnya itu penutup embernya itu nanti ditanami ada cabai, sayuran, pokoknya macam-macam. Dan itu sudah kita latihkan kemarin di lokasi pembenihan yang ada di Desa Pilolianga. Jadi boleh dilihat di hatinya Bualemo, mungkin ibu-ibu PKK juga sudah posting di medsosnya. Mereka senang mengikuti kegiatan itu, dan insya Allah di akhir tanggal 12 ini mereka akan diwisuda. Ya, jadi ini obsesi, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan baik seperti ini kan bisa mendapat dukungan. BNN mungkin bisa lagi bekerja sama kita di tahun depan untuk bagaimana melalui mungkin remaja kita ada program-program khusus ya, karena banyak sekali beberapa ini banyak yang di kepala ini yang harus kita sama-sama. Ya ini teman-teman PKK kadang-kadang capek, kita nggak punya anggaran harus kesana kemari. Pokoknya yang penting mobil ada isi BBM sudah, ayo kita jalan. Gitu ya, untuk ya bagaimana dengan masyarakat ini, kasihan sekali. Mungkin paling terakhir pesan-pesannya. Pesan terakhir tentang keluarga ya. Yang pertama, sebagai keluarga kita perlu berkomitmen bersama untuk bagaimana menjaga diri dan keluarga kita dari siksaan api neraka. Untuk bisa ke sana, bisa mencapai bagaimana kita tidak disiksa di neraka, maka di kehidupan dunia kita harus memperhatikan, melindungi anak-anak kita, menjaga anak yang menjadi amanah
yang Allah titipkan ke kita untuk dijaga keselamatan keberadaannya baik di dunia hingga di akhirat kelak. Yang kemudian kedua adalah perbanyak komunikasi. Intensitas di dalam memberikan waktu yang berkualitas kepada anak ini penting sekali untuk bagaimana kita ke depannya bisa menjadikan anak-anak kita menjadi generasi unggul, terutama di 100 tahun Indonesia di 2045. Dan ini menjadi cita-cita juga dari Pak Presiden Republik Indonesia terkait dengan Asta Cita keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka ini mari kita jaga bersama untuk menuju Indonesia emas dan generasi emas Bolemo di 2045. Ya, terima kasih. Luar biasa. Luar biasa pernyataan-pernyataan atau sharing yang disampaikan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bolemo, dan kita sudah sampai di penghujung acara ini, dan terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada BNN, terima kasih juga kepada Ibu Dr. Anda Jurmiati Husain yang juga bersama-sama kita hadir di podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.